Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pipin Fahrul Aiman, mahasiswa PLP Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu mungkin pertemuan terakhir dari kegiatan PLP ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas perang melawan kolonialisme, lanjutan dari materi yang kemarin. Namun sebelumnya, semoga teman-teman semua ada dalam kabar baik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala pula, sehat selalu untuk semuanya, amin. Baik, kita masuk ke materi perang melawan kolonialisme, yaitu masih dalam submateri perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda. Nah, sedikit mengulas mengenai materi kemarin, yaitu mengenai materi perang Patimura dan juga perang Padri, di mana awal mula peperangan ini disebabkan oleh kegeraman rakyat terhadap kekejaman atas kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu terhadap rakyat Indonesia pada waktu itu, hingga menimbulkan pertentangan antara rakyat yang dipimpin oleh beberapa tokoh, oleh seorang tokoh untuk melawan Belanda. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perang Diponegoro. Nah, perang Diponegoro ini seringkali disebut juga dengan perang Jawa. Perang Jawa mungkin karena kita nanti dalam pembahasan perang Diponegoro. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu siapa sih sosok Pangeran Diponegoro. Nah, Diponegoro ini merupakan mempunyai nama lahir dengan Raden Mas Mustahar, lahir pada 11 November 1785 dari pasangan Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ayu Mangkorawati. Beliau merupakan bagian dari kerajaan Mataram. Atau dengan nama lain Pangeran Diponegoro ini yaitu Raden Mas Ontowiryo, seperti itu. Nah, untuk latar belakang terjadinya perang Diponegoro ini mungkin sama seperti di daerah-daerah sebelumnya, di daerah-daerah yang lain juga, karena kekejaman ataupun kesewenang-wenangan Belanda dalam menciptakan peraturan-peraturan ataupun berserakah dalam melakukan kegiatan di Indonesia pada waktu itu, di mana Belanda sendiri mengatur segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan mungkin ada sikap untuk berontak ya daripada tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penggiat, tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu. Dan kebetulan Diponegoro merupakan salah satu pangeran ya dari Sultan Hamengkubuwono III tadi. Nah, di sini di slide ini dituliskan bahwa Diponegoro itu memiliki sifat yang religius. Nah, dia itu sangat kental dengan budaya ketimuran, dan ketika Belanda datang ke Pulau Jawa dan memberikan pengaruh buruk dengan menanamkan pengaruh-pengaruh Barat di budaya Barat di Pulau Jawa, Diponegoro sangat risih terhadap sikap Belanda dan merusak citra ketimuran bangsa Indonesia, hingga Diponegoro pun berupaya untuk melawan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Belanda ataupun pengaruh-pengaruh yang ditanamkan oleh Belanda. Nah, mungkin di sisi lain timbulnya peperangan Diponegoro ini dikarenakan bahwa ada salah satu wacana bahwa Belanda akan menggusur tanah pemakaman leluhurnya, yaitu leluhur para kerabat dan leluhurnya. Sontak membuat Diponegoro sendiri kan menjadi geram. Buat apa begitu Belanda itu menggusur tanah leluhurnya tersebut, sementara Belanda seharusnya kan hanya sebagai tamu ataupun penumpang
di Jawa ini, seperti itu. Nah, melihat kondisi pemerintahan lokal yang sudah terpedaya dengan pengaruh Belanda, nah di keraton ini mulai terpengaruh oleh paham-paham atau pengaruh-pengaruh Belanda, seperti beberapa kebijakan-kebijakan yang mulai berkaitan dengan Belanda, yang karena sebelumnya telah ada kerjasama antara pemerintah keraton dengan Belanda sendiri. Jadi kan pangeran ingin berbuat barulah, ingin menghancurkan hal itu, menahan hal itu, seperti itu. Nah, di masa saat itu 1825 Belanda yang dipimpin oleh Panderkapellan. Nah, masuk di sini masa 1825-1830 atau disebut juga masa Perang Jawa, meletusnya perang Diponegoro. Nah, pada awalnya insiden Anjir, sehingga disebut juga insiden Anjir, di mana Patih Danurejo dan Karesidenan Yogyakarta saat itu semisal melakukan kerjasama untuk mengusir Diponegoro dari istana keraton. Nah, Anjir sendiri dinamakan sebagai patok yang memagari rumah Pangeran Diponegoro, sehingga membuat Pangeran Diponegoro itu merasa keberatan, mungkin merasa aneh kenapa rumahnya itu diberikan patok, padahal sah-sah saja, harusnya rumahnya itu ya tergantung yang punya, seperti itu. Hingga pangeran pun untuk berupaya untuk mencabuti patok-patok itu dan menggerakkan massa serta menjalin kerjasama dengan rekan-rekannya untuk melakukan peperangan, seperti itu. Nah, karena jiwa Islami yang sangat kental, peperangan terhadap Diponegoro, karena sebelumnya Pangeran Diponegoro itu lahir dari keluarga Islam pula, dan juga dia menimba ilmu di rumah kakek neneknya dan menimba ilmu kehidupan serta ilmu-ilmu keislaman, hingga ketika melakukan perang ini beliau mengidentifikasikan dengan perang sabil atau perang sabilillah atau berjuang di jalan Allah. Nah, semata-mata perang melawan Belanda ini adalah perang melawan para kaum kafir, seperti itu, dengan membakar semangat rakyat serta memberikan motivasi terhadap pemimpin-pemimpin yang diberikan bagian oleh pangeran, dengan mengatur strategi membagi wilayah perang tingkat bawahannya, yaitu rekan-rekan tadi di beberapa wilayah di Pulau Jawa, khususnya antara Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Yogyakarta. Hingga perlawanan pun berjalan dengan kelancaran untuk menguasai Surakarta dan menghancurkan pos-pos pertahanan Belanda. Nah, di tahun ini pula Pangeran Diponegoro berupaya untuk masuk ke daerah Yogyakarta, melakukan serangan terhadap markas Belanda yang ada di Yogyakarta, serta menjalin kerjasama dengan pimpinan-pimpinan seperti para bupati-bupati yang berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta untuk menggerakkan masanya untuk melawan Belanda. Nah, dalam peperangan ini Diponegoro mengutus Pangeran Mangkubumi serta Sentot Alibasya Prawidiryo sebagai mungkin kalau identikan di zaman sekarang panglima-panglimanya dia, jenderal-jenderal perangnya Diponegoro, sebagai pimpinan perang di berbagai wilayah dalam melawan Belanda. Tercatat para pimpinan-pimpinan Diponegoro ini berhasil menggelorakan semangat perang sabil tersebut dalam upaya melawan Belanda. Nah, di tahun 1826, pasukan pimpinan Sentot Alibasya berhasil menumpas Belanda di Kulon Progo dan daerah sekitaran Yogyakarta yang berhasil dikuasai oleh dengan pimpinan Pangeran Singosery dan Tumenggung Suryonegoro. Nah, beliau-beliau ini berhasil menumpas
serangan-serangan pos-pos Belanda dan menyebarluaskan wilayah-wilayah kekuasaan atau wilayah pertahanan Diponegoro yang pada saat itu Belanda berpusat di daerah Yogyakarta, sekitaran Keraton Yogyakarta. Nah, masuk ke masa Benteng Stelsel, di mana merupakan suatu strategi yang diterapkan oleh Belanda untuk menahan gempuran serta melakukan penyerangan pasukan Diponegoro. Nah, Belanda sendiri setelah terdesak oleh pasukan Diponegoro sebelumnya, mereka itu melakukan memanggil beberapa pasukan-pasukan yang berada di luar Jawa, termasuk dari Belanda pula, untuk menambah pasukan militernya di Yogyakarta atau di Jawa pada saat itu untuk melawan Diponegoro. Nah, Benteng Stelsel sendiri merupakan mungkin ibaratnya membentuk pertahanan militer terlebih dahulu dengan membentuk benteng-benteng di daerah kekuasaan Belanda seperti di Bantul ataupun di daerah-daerah pertempuran sebelah timur seperti di Tuban, Rembang, Tegalrejo, seperti itu. Membangun benteng pertahanan di sana serta menambah kekuatan militer mereka. Seperti itu. Jadi kan Belanda semakin tangguh, semakin kokoh karena benteng Stelsel sendiri diibaratkan sebagai pertahanan yang direncanakan untuk melawan atau menyerang, seperti itu. Dengan sistem bertahan terlebih dahulu, kemudian melakukan penyerangan, seperti itu. Nah, di Oktober 1829, namun sebelumnya pergerakan Sentot Alibasha ini begitu gencar ya dalam menaklukkan pos-pos Belanda seperti itu. Hingga mungkin karena diklaim sebagai panglima perangnya Diponegoro, dia berhasil menjawab kepercayaan Diponegoro. 1829 bulan Oktober melakukan serangan ke Kulon Progo. Nah, di sini serangan ini mendapat respon dari pemerintahan kolonial Belanda hingga Belanda pun berupaya untuk mengajak Sentot Alibasha ini untuk berunding. Namun berkali-kali ajakan tersebut ditolak oleh Prawiro ini karena mungkin hingga pada saat Oktober ini Sentot pun luluh dan mau menghadiri perundingan itu dengan dalih perjanjian. Nah, di sini dipanggillah Prawiro ini ke markas pertahanan Belanda ataupun Karesidenan Belanda di Yogyakarta, di Kulon Progo. Nah, perjanjian ini menghasilkan beberapa poin-poin, yaitu di antaranya bahwa pasukan yang dipimpin Sentot Alibasha harus membubarkan diri dan mau datang ke Yogyakarta. Dan saat itu ketika datang ke Yogyakarta, pasukan ini dinyatakan sebagai menyerahkan diri dan ditangkaplah. Bubarlah pasukan ini seperti itu. Nah, di sini terlihat kelicikan Belanda bahwa sebelumnya dengan dalih perundingan justru mereka malah menangkap ataupun mengancam untuk membubarkan pasukan Sentot Alibasha dan justru malah menangkap Sentot Alibasha ini. Di sini bertopeng, berkedok dengan perundingan, Belanda malah justru membuat rencana lain dalam upaya menghancurkan pasukan Diponegoro. Lanjut ke tanggal 28 Maret 1830, setelah ini peperangan terus terjadi setelah tertangkapnya Sentot Alibasha dan Pangeran pun berupaya untuk terus gencar melakukan serangan, menggelorakan semangat perang Sabil ini dengan bergerilyanya dan melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda, namun menemui titik buntu karena Belanda pasukannya sudah tangguh
yang telah disuplai oleh beberapa tentaranya yang telah masuk ke Jawa. Nah, di tanggal 28 Maret 1830, Belanda mengajak Diponegoro untuk melakukan perundingan. Nah, berhasillah Diponegoro dibujuk oleh De Kock yang terjadi di gedung Keresidenan Kedu, Magelang. Nah, Diponegoro ini pada awalnya hanya ditanya untuk ditanya untuk kenapa peperangan bisa terjadi, dan Diponegoro di sini menjelaskan bahwa beliau tidak suka dengan Belanda karena Belanda bertindak sebagai tamu justru malah sewenang-wenang di Jawa, di Pulau Jawa, dan juga telah memberikan pengaruh buruk. Terus terang saja Diponegoro bicara seperti itu, dan ketika De Kock mendengar kata-kata itu justru malah membuat perdebatan di antara keduanya hingga timbullah pergesekan, dan dengan upayanya, dengan kelicikannya, De Kock memerintahkan ajudannya untuk menangkap Diponegoro karena mungkin kesal ataupun bagian dari strateginya. Nah, di sini Diponegoro pun akhirnya tertangkaplah beliau, dan 1830 pada bulan Mei beliau dibuang ke daerah Manado beserta pengikutnya. Di sini dinilai sebagai kemunduran masa kejayaan pasukan Diponegoro. Dengan strategi-strategi licik oleh Belanda yang berdalih dengan perundingan, itu malah melakukan perencanaan lain. Belanda malah melancarkan aksinya dan berhasil seperti itu. Namun hingga kemudian berakhirlah sudah masa kejayaan Pangeran Diponegoro di Jawa, dan setelah itu Belanda kembali berhasil menguasai Jawa dengan menerapkan beberapa sistem kebijakannya terhadap masyarakat Jawa, terhadap Pulau Jawa, dan menaruh pengaruh besar kembali setelah masa perang Diponegoro ini. Nah, mungkin untuk pemaparan mengenai perang Diponegoro ini dicukupkan sampai sekian. Pelajaran yang kita ambil ataupun kesimpulan terlebih dahulu, jadi Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan yang menggelorakan semangat perang Sabil, yaitu perang di mana perang melawan Belanda merupakan perang jihad ataupun perang berjuang di jalan Allah, di jalan agama Islam, di mana kegigihan beliau dalam melakukan peperangan ataupun melawan ketidakbenaran patut diapresiasi, patut kita pelajari, patut kita tanamkan dalam diri kita semangat patriotisme kita untuk menjunjung tinggi kebenaran dan mewujudkan suatu semangat yang bisa melawan semua kemustahilan seperti itu. Baik, pemaparan mengenai materi perang melawan kolonialisme, perlawanan terhadap rakyat terhadap penjajahan Belanda, mengenai materi perang Diponegoro dicukupkan sekian. Mohon maaf telah banyak kesalahan, semoga bermanfaat, semua pelajaran dapat kita ambil dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.